Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah legenda Sangkuriang. Legenda Sangkuriang ini adalah salah satu legenda yang sangat populer asal Jawa Barat. Inti dari legenda ini adalah tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, salah satu destinasi wisata paling favorit di Bandung. Fun fact tentang legenda ini adalah pada awalnya legenda ini diceritakan secara turun-menurun pada generasi selanjutnya melalui lisan. Lalu, kisah ini ditemukan pada naskah perjalanan Bujangga Manik yang ditulis pada daun lonter di sekitar akhir abad ke-15. Kisah tentang Sangkuriang berawal dari kayangan di mana ada sepasang dewa dan dewi yang dihukum menjadi hewan, menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa diubah menjadi seekor anjing jantan yang bernama Situmang, dan sang dewi menjadi seekor babi hutan Batani yang bernama Celeng Wayung Hiang. Nah, lalu pada suatu hari ada seorang raja yang bernama Sungging Perbankara. Nah, di suatu pagi saat ia pergi berburu di tengah hutan, tiba-tiba ingin buang air dan sang raja membuangnya di batok kelapa. Tidak lama kemudian, Celeng Wayung Hiang datang dalam keadaan haus luar biasa. Ia pun meminum air yang ada di batok kelapa tadi. Nah, tiba-tiba Celeng Wayung Hiang hamil dan melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Saat Raja Sungging Perbangkara melihatnya, ia langsung menggendong bayi cantik tersebut dan membawanya pulang ke keraton. Sang raja menamakan putri cantiknya yaitu Dayang Sumbi atau Rara Sati. Nah, Dayang Sumbi ini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, sehingga banyak raja-raja yang ingin mengantri untuk menjadi suaminya. Namun, Dayang Sumbi menolak semua lamaran pernikahan. Bahkan, para raja-raja yang merebutkan Dayang Sumbi ini sampai rela berperang untuk memenangkan hatinya. Karena merasa penat dengan segala lamaran yang menghampirinya, Dayang Sumbi memutuskan untuk mengasingkan dirinya ke hutan. Di dalam hutan, Dayang Sumbi ditemani oleh seekor anjing, yaitu Situmang. Nah, pada suatu hari, saat Dayang Sumbi itu sedang menenun kainnya itu terjatuh dan ia merasa malas untuk mengambilnya. Ia pun janji pada dirinya sendiri bahwa laki-laki manapun yang akan mengambilkan kainnya akan ia nikahkan. Namun, jika perempuan, ia akan menolongnya dan akan menjadikannya saudara. Nah, ternyata yang mengambil kain Dayang Sumbi itu adalah Situmang. Dayang Sumbi pun tidak mengingkari janjinya. Ia menjadikan Situmang itu menjadi suaminya. Dari pernikahan ini, Dayang Sumbi dan Situmang melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Saat Sangkuriang tumbuh menjadi seorang remaja, Dayang Sumbi pun memberikannya tugas untuk berburu rusa. Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh si Tumang tersebut. Mereka duduk menunggu hewan-hewan mangsa melewati.
melewati mereka, tetapi tidak ada satupun juga yang datang. Tiba-tiba Sang Kuryang melihat seekor babi hutan yang gemuk. Sang Kuryang pun menyuruh si Tumang mengejar dan menangkapnya. Namun si Tumang tersebut menolak karena babi hutan yang dilihat Sang Kuryang adalah celeng wayung hiang. Sang Kuryang pun mengancam si Tumang dengan anak panahnya, dan ia tidak sengaja melepaskannya. Ia pun tidak sengaja membunuh si Tumang. Sang Kuryang merasa panik dan menyembelih si Tumang untuk mengambil hatinya. Setelah itu, Sang Kuryang kembali pulang dan menyerahkan hati si Tumang tersebut kepada ibunya. Nah, mengira yang diterima adalah hati rusa, Dayang Sumbi pun memasak dan memakannya. Namun, setelah mengetahui yang ia makan adalah hati si Tumang, Dayang Sumbi pun marah besar kepada Sang Kuryang, kepada sang anaknya tersebut. Dayang Sumbi memukul kepala putranya dengan sendok nasi yang terbuat dari kayu sehingga kepala Sang Kuryang itu terluka. Sang Kuryang merasa takut. Ia pun akhirnya meninggalkan rumah dan Dayang Sumbi. Setelah sekian lama pergi dari rumah, Sang Kuryang tersebut tumbuh menjadi lelaki dewasa yang kuat dan sakti. Pada suatu hari, ia mengembara hingga tidak menyadari ia itu berjalan sampai ke tempat di mana Dayang Sumbi berada. Sang Kuryang pun jatuh hati terhadap kecantikan Dayang Sumbi dan tidak mengetahui bahwa wanita yang ia cintainya itu adalah ibunya sendiri. Saat Sang Kuryang berniat menikahinya, Dayang Sumbi itu tentu saja menolak karena ia mengetahui bahwa yang hendak melamarnya itu adalah putranya sendiri. Dayang Sumbi pun memberikan syarat yang sangat mustahil kepada Sang Kuryang apabila ia menjadi suaminya. Nah, karena ia yakin anaknya itu tidak bisa memenuhi keinginannya ini, permintaan Dayang Sumbi adalah ia ingin dibuatkan perahu dan telaga yang harus selesai hanya dalam 1 malam dengan membendung air sungai Citarum. Nyatanya syarat itu disanggupi oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun takut. Dayang Sumbi takut Sang Kuryang bisa menyelesaikannya dan memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menggagalkan usaha Sang Kuryang. Ia juga memukulkan alu ke lesung seolah-olah sedang menumbuk padi agar menjadi petanda bahwa fajar telah tiba. Akhirnya, para makhluk halus anak buah Sang Kuryang pun menjadi ketakutan dan pergi sebelum menyelesaikan tugasnya. Karena mereka mengira matahari akan segera bersinar. Karena gagal memenuhi persyaratan Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun marah, mengamuk dan menendang perahu yang dibuatnya ke arah utara. Dalam sekejap, perahu jatuh menelengkup dan berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Setelah itu, Sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi hingga ke Gunung Putri. Namun, Sang Hyang Tunggal segera menolong dan mengubah Dayang Sumbi menjadi setangkai bunga jaksi agar lolos dari kejaran Sang Kuryang.
Sang Kuryang pun tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi. Dan pada akhirnya Sang Kuryang menghilang ke alam gaib. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.